baik yang hadir di kampus maupun yang ada di Zoom atau di YouTube ya. Jadi pada pertemuan eh, malam ini ya, masuk di pertemuan ke-10 ya. Masuk di pertemuan ke-10. Nanti di sini kita akan coba untuk membahas tentang dasar dari kriptografi keamanan ya. Oke, langsung saja ya kita mulai ya. Karena di sini sudah mulai hujan, nanti suaranya bisik. Nah, definisi dari kata kriptografi ini adalah berasal dari bahasa Yunani atau artinya adalah hidden atau secret ya. Ini wrap, art of the script writing ya. Seni merubah informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti. Jadi merupakan seni gitu ya. Tapi dengan cara ini ya, sehingga memungkinkan untuk mengembalikan ke dalam bentuk semula. Jadi untuk membaca itu harus dikembalikan ke dalam bentuk asalnya ya. Dalam bentuk asalnya artinya ya asalnya itu di bentuk apa ya. Ya, contoh sederhananya adalah seperti ini ya. Contoh sederhananya misalnya kita menuliskan dalam bentuk MS Word. Nah, kayak gitu. Contohnya ini. Ya, contohnya sederhana gitu. Jadi saya mau menulis dalam bentuk MS Word. Misalkan di sini saya menuliskan nama saya gitu ya. Di sini nama saya. Tony dan Arko Adi Putra. Nah, ya. Jadi saya di sini menuliskan nama saya. Ini kalau menggunakan misalkan kriptografi ya itu tadi. Nah, ini saya ubah formatnya ya. Saya ubah formatnya. Jadi saya ubah formatnya. Misalkan menggunakan wedding. Nah, jadi ini tidak akan ada yang tahu kalau ini artinya adalah nama saya. Jadi tidak ada yang tahu kalau ini adalah artinya saya. Nah, untuk bisa membaca ini, berarti ini harus dikembalikan. Ya, dikembalikan ke dalam format asalnya. Misalkan. Jadi untuk baca ini berarti format asalnya apa? Misalkan Time New Roman. Nah, jadi dia baru bisa baca. Ya, seperti itu. Ya. Jadi tekniknya seperti itu. Ya, merubah informasi dalam bentuk. Ya. Nah, di dalam kriptografi di sini ada mekanisme untuk membuktikan ya, membuktikan identitas. Nah, identitas. You are you. Nah, jadi you adalah who. Nah, jadi password, user ID, ya, kode PIN, ya, atau kartu magnetis atau smart card, ya, itu eh, salah satu contoh ini apa namanya bentuk dari user autentifikasi. Ya, user autentifikasi. Ya, bentuk dari user autentifikasi itu adalah ya, jadi bentuknya ini. Jadi ada smart card, kemudian ada ini ya. Itu eh, kurang lebihnya itu ya. Kemudian data autentifikasi ya. Data autentifikasi di sini ada apa namanya eh, layanan ya. Data autentifikasi. Jadi layanan ini menjamin bahwa isi pesan yang dikirimkan itu belum pernah dimanipulasi. Jadi contohnya kayak ini ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu itu ngirimkannya pakai Morse itu ya, pakai asap kayak gitu. Nah, jadi layanan ini data integrity ini di sini bahwa
dijamin bahwa pesan yang dikirimkan belum pernah dimanipulasi. Ya, kalau seperti ini kan berarti sudah ada manipulasi. Ada yang memanipulasi data, dicegat di sini, dimasuki asap-asap ini. Sehingga informasi yang di sini beda yang dikirimkan. Sehingga orang yang di sisi sini membaca ini sudah beda lagi. Layanan data integrity sendiri ini tidak akan ada artinya ya bila bekerja sendirian atau tidak mampu digunakan untuk mengetahui apakah data yang diterima itu belum dimodifikasi, kecuali Anda tahu betul bahwa pesan itu Anda terima langsung dan dikirim oleh orang yang jujur. Nah, jadi datanya benar-benar. Jadi integrity ini memang penting ya, data autentifikasi. Berarti hanya orang yang memiliki datanya. Di sini ya, data integrity service harus selalu dikombinasikan dengan data original ya, authentication service. Jadi harus disandingkan. Makanya kayak virus itu zaman dulu itu kok bisa menemukan bahwa file ini kena virus karena dia ada pembandingnya. Jadi antivirus itu kok bisa menemukan bahwa ini kena virus sistemnya. Karena pada saat kita menginstal antivirus, itu antivirusnya itu mengkolek data komputer kita. Ya, mengkolek data komputer kita, semuanya ini ukuran seperti ini, jadi metadatanya itu disimpan sama antivirusnya. Begitu ada perubahan di file tersebut, maka itu dinyatakan virus. Ya. Dianggap sebagai virus ya. Tapi ada juga ekstensi-ekstensi lain yang memang dianggap virus. Kemudian data original autentifikasi. Layanan untuk memastikan bahwa pengirim pesan ini adalah benar-benar orang yang mengirimkan tersebut. Jadi jangan sampai yang mengirimkan itu beda. Contoh diilustrasikan di sini dari orang A ini mengirimkan data. Dan dia di sini yang B ini mengklaim apakah ini benar A. Karena di sini disabotase ya. Informasinya disabotase, di sini disedot. Nah, orang lain di sini mengirimkan informasi yang berbeda. Nah, menganalogikannya seperti ini. Jadi informasinya diambil sini, kemudian ini dikirim lagi. Sehingga informasi yang diterima sini beda. Ya. Nanti kebalikannya juga, ini mengirimkan ini, yang ini juga akan beda lagi. Kemudian no referential original. Ya, ini layanan melindungi terhadap penyangkalan yang disampaikan oleh entitas-entitas yang terlibat dalam komunikasi. Jadi layanan yang melindungi terhadap penyangkalan yang disampaikan oleh entitas-entitas yang terlibat dalam komunikasi. Nyangkal, ini bukan saya yang kirim. Non-referential dengan proof of origin. Ini melindungi usaha penyangkalan. Nah, kalau ini adalah melindungi terhadap penyangkalan. Tapi kalau ini usahanya, usaha untuk penyangkalan pengiriman. Pesan yang oleh pengirim. Sedangkan non-referential ini dengan proof of delivery, ini melindungi penyangkalan terhadap penerimaan suatu pesan. Penyangkal penerimaan suatu pesan. Kemudian data confidentiality. Ini layanan ini melindungi pesan agar tidak dapat dibaca. Atau bisa jadi dapat dibaca tapi tidak dapat dimengerti. Ya, tadi ya, yang saya contohkan tadi, MS Word, pesannya bisa dibaca tapi tidak dimengerti oleh orang. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa membaca. Ya, kalau zaman dulu, sekarang mungkin tidak ada ya pramuka ya. Zaman dulu tuh ada pramuka. Jadi ada pakai Morse, Simapur, ya, mungkin sekarang ada ya pakai Simapur, Morse, kemudian pakai ya, apa namanya itu tulisan, istilahnya kalau dulu tulisan obat nyamuk. Nah, gitu. Jadi ada menggunakan simbol-simbol
Nah, model kriptografi sebetulnya adalah yang tadinya adalah ini plain text, pesan dalam bentuk aslinya, kemudian dienkripsi. Dienkripsi ini dalam bentuk ciphertext, ya, pesan dalam bentuk yang sudah diubah. Diubah dalam arti di sini adalah diubah ini apa namanya? Bentar, ini jadi diubah di sini adalah artinya adalah ini ya. Diubah di sini adalah ini pesan dalam bentuk yang sudah diubah. Diubah. Kemudian setelah itu adalah decrypt, di decrypt dan di sini masuk ke plain text lagi. Decrypt di plain text di sini bisa dibaca lagi. Ini bisa dibaca lagi, tapi pesannya sudah tidak beraturan, tidak memiliki arti atau mungkin tidak ada maknanya gitu ya. Jadi udah apa namanya istilahnya sembarang. Nah, kemudian model kriptografi yang dua ini sistem kriptografi ini melibatkan dua hal ya. Jadi di sini algoritma dan sebuah kunci. Jadi algoritma dan sebuah kunci. Jadi algoritmanya apa dan kuncinya apa. Ya. Nah, pengetahuan tentang suatu algoritma kriptografi ini saja tanpa pengetahuan akan kuncinya yang digunakan tidak dapat digunakan untuk mendekripsi. Jadi kalau kita bisa membuat kriptografinya, ya tentunya kita harus mengetahui juga kunci yang digunakan untuk mendekripsi. Jadi ada encrypt dan ada decrypt. Misal contohnya ini, angka 42. Angka 42 misalkan ini adalah data. Ya. Ini sangat penting ya bagi kita misalkan ingin melindungi agar tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kemudian kita membuat algoritma kriptografi berikut untuk mengenkripsi datanya. Misalkan contohnya ini data kuncinya kripto dalam kurung ditambah 2 kali 2. Nah, sehingga nanti di sini akan menghasilkan beda. Jadi data kuncinya itu ditambah 2, kemudian dikali 2 kunci kriptonya. Kunci kriptonya apa? Ini data dibagi ini. Nah, ini nanti akan menjadi ini. Tapi nanti untuk mengembalikannya ya sama kembalikannya. Kembalikannya harus menggunakan rumusnya. Nah, ini algoritma kriptografi ini harus memungkinkan ada namanya cryptographers. Nah, cryptographers ini adalah seorang yang memiliki kunci atau yang dapat melakukan perhitungan secara efisien. Jadi dia istilahnya ya yang membuat kuncinya ya cryptographers. Kemudian kriptoanalis ini adalah yang mencoba berbagai kemungkinan kuncinya, analis. Jadi menganalisa ini kira-kira kuncinya seperti apa ya. Jadi antara kriptoanalis dan kriptographer ini biasanya orang yang terpisah gitu ya. Jadi ini yang membuat kuncinya, aku tak buat sandinya. Coba kamu pecahkan, bisa masuk enggak. Ini sebenarnya kalau di mata kuliah keamanan jaringan itu bisa bisa untuk kuis ya. Ya, silakan membuat sandi apa nanti di sini. Tapi membuat sandinya harus menggunakan metode ya. Anda menggunakan sandinya pakai metode apa, pakai cara apa. Kemudian nanti, jadi kalau kita tidak tidak membuat pakai metodenya apa ya nanti lebih susah lagi. Ya. Pakai metodenya aja udah bingung. Nah, kemudian keamanan skema ini, kriptografi ini tergantung pada seberapa susah seorang kriptoanalis dapat memecahkannya. Nah, skema kriptografi ini dapat dibuat lebih aman menggunakan kunci yang lebih panjang, menggunakan kunci yang panjang dan bisa bervariasi. Contoh passwordnya udah kompleks. Password yang udah kompleks aja udah susah ya. Dari capital, huruf kapital, huruf low, kecil, kemudian angka 0 sampai 9, kemudian non karakter. Nah,
itu udah ada empat kombinasi. Empat kombinasi minimal 8 karakter. Itu sudah susah banget. Sudah susah. Nah, ini contohnya kode rahasia. Misalnya kode rahasia sama dengan secret code sama dengan cipher atau sama dengan metode yang digunakan untuk menginskripsi data. Ini Caesar cipher. Jadi dia di sini metodenya adalah dia mengganti dengan abjad 3 abjad berikutnya di wrap from to A from Z, jadi A sampai Z, jadi digeser. Dia digeser 3 abjad berikutnya. Jadi A B C, biasanya A B C di depan ini digeser, geser ke kiri ya, geser. Jadi nanti kalau ketemu A nanti jadinya D, ketemu B jadinya E, ketemu C jadinya F, atau D jadinya G. Jadi kalau kita dosen itu udah harus pakai Z ya, pakai S ya harusnya. Dosen itu D, berarti di sini ketemunya G. O ketemunya R ya. Kemudian Z ketemunya C ya. E ketemunya di sini adalah H, N ketemunya adalah I. Jadinya dosen itu menjadi ini. DRCHI. Nah, kan tidak punya arti makna yang tadinya dosen. Kemudian Captain Midnight Script Decoder Ring. Nah, ini pilih secara acak bilangan rahasia N antara 1 sampai 25. Ya. Ini diganti setiap abjad dengan abjad yang posisinya N kali. N kali. Jadi misalkan N sama dengan 1, maka A menjadi B. Kalau N sama dengan 3, kayak ini tadi, N sama dengan 3 berarti A sama dengan D. Nah, tapi karena N kemungkinan ini kode dapat dengan mudah dipecahkan. Ya. Jadi tinggal kita cari tahu polanya. Oh ini kalau ini seperti apa, ini jadinya apa. Oh, jadi polanya seperti ini. Sama juga yang itu ya, kalau misalkan apa namanya, tulisan kaos itu ya, kaos yang dari produk, karena itu Jogja itu ya, kaos. Itu kan ada kaos namanya, apa namanya, Dagadu itu ya, Dagadu. Dagadu itu kan, itu sebetulnya juga, kalau gambarnya sih gambar mata memang ya, gambar mata. Tapi itu sebetulnya inskripsi. Nah, inskripsi. Kalau didekrip menjadi suatu umpatan. Umpatan itu apa ya? Umpatan itu bahasa Jawanya itu isu. Ya, isu. Gitu. Kata-kata yang ya, kasar gitu ya. Gitu. Jadi dagadu. Ini kan kalau kita terjemahkan gini. Nah, ga, du. Nah, ini sebetulnya inskripsi juga. Jadi inskripsinya ini kalau mau mendekrip ini artinya apa, ya, mendekrip mungkin saya besarkan ya. Kalau ini mau mendekrip ini artinya apa, kita menggunakan huruf aksara atau huruf Jawa itu ya, apa, Bono Coroko ya. Akan pakai A aja ya. H, na, ca, ca, ra, ka ya. Bono Coroko. Terus wo, do, jo, yo, nyo ya. Bono Coroko, salah ya, Hono Coroko. Apa? Hono Coroko, Doto Sawolo. Do, to, so, wo, lo. Nah, baru ini Podo Joyonyo. Ya. Po, do, jo, yo, nyo. Nah, di sini adalah mogo potongo. Mo, go,
oh, oh, no, ya. Nah, jadi ini kalau mau mengenskript ini artinya di sini, ya. Jadi dia menggunakan rumus ini, ya. Ya. Dan rumusnya di sini apa? Dua, dua n ya. Nah, ini do, do, do di sini jadi jadinya di sini, nah, dua, jadi di sini. Jadi do-nya ini jadi di sini. Ya, artinya di sini adalah uh, mo. Ya. Go di sini dua, go di sini jadi dua, berarti dua turun di sini sama di sini. Ini artinya to. To. Terus ini do lagi, do di sini. Nah, karena ini dagadu, ini A, akhiran A. Karena ono coroko itu bisa vokal ya. Hono coroko, ono pakai O ya bisa hono coroko, pakai A hana caraka, pakai I biasanya hini ciriki, biasanya kalau dulu pelajaran itu ya. I kalau pakai E hene cereke, tete cewele, nah gitu ya. Jadi pakai huruf-huruf vokal. Nah, di sini maka di sini artinya adalah du di sini mo. Jadi di sini adalah. Nah, di artinya ini adalah ini. Jadi kalau diterjemahkan di encrypt itu di decrypt ya jadinya ini. Jadi dagadu itu artinya matamu. Nah, kalau orang Jawa ya, paham, tapi kalau bukan orang Jawa ya artinya ini ya apa sih itu artinya? Ya, kalau bukan orang Jawa ya, tapi kalau orang Jawa ya, paham. Jadi itu misalnya ya apa ya umpatan ya. Makanya dulu kan kaos dagadu kan terkenal ya waktu zamannya saya masih SMA ya. Kalau mungkin Anda eh, mungkin ya enggak, sekarang mungkin udah biasa ya. Tapi kalau dulu zamannya SMA itu kalau ke Jogja itu sih wah anu beli kaos dagadu, dagadu. Ya. Nah itu enskripsi. Nah, sama seperti ini. Jadi dia menggunakan enskripsi. Ya, kriptografi. Nah, dia enskripsi kemudian dekrypt artinya itu. Jadi, mungkin ya, mungkin itu kan penjualan kaos. Orang kalau nawar nawar apa namanya barang itu kan ya sak wenake dhewe. Harganya misalkan 50.000 yang separuh harga 25 ya mas, wah tidak boleh pak maaf. Nah, mungkin penjualnya saking jengkelnya ya, wah tidak boleh pak, dagadu ini pak. Nah, ya, dagadu pak, tidak boleh pak. Nah, saya menyebutnya dagadu itu kan merek ya. Tapi artinya ya itu tadi ya, matamu enggak ya bahasa Jawanya itu. Nah ini kemudian ada Bill Shaper ini merupakan pengembangan dari Cesar Shaper tetapi lebih mudah dilakukan ya. Di, tiap huruf diasosiasikan dengan banyaknya pergeseran abjad. Kemudian prosedur pada Bill Shaper ini didahului dengan memilih tag yang standar. Yang ini merupakan kuncinya. Ya, jadi bersama. Jadi satu dokumen yang diketahui bersama oleh sender maupun receiver-nya. Jadi kuncinya ini baik yang mengirim maupun menerima harus paham juga. Jadi ini melakukan pergeseran. Ini pada sisi sender teks standar ditulis pada baris pertama lalu baris kedua dituliskan yang akan diinskripsi. Ya. Nah, ini contohnya ini ya. Contohnya Bill Keeper ini sender. Misalkan di sini standar tag-nya adalah with help ya. We the people. We the people. Jadi di sini message-nya adalah sebenarnya ini. Jadi standar tag-nya adalah ini. Pesannya adalah attack, serang. Dan di inskripsi menjadi ini. Jadi dia
menggunakan jadi pergeseran itu tadi. Jadi kalau misalkan digeser, nah build shipper ini harus mengetahui teks standar yang digunakan, ya, kemudian akan membalikkan proses untuk mendapatkan pesan yang belum dienkripsi. Nah, jadi agar semakin aman, teks standar yang digunakan tidak boleh berasal dari dokumen yang diketahui banyak orang. Nah, seperti konstitusi Amerika pada contoh sebelumnya. Jadi tidak pecah. Nah, contohnya adalah misalkan ini ya, coba saya contohkan ambil tabelnya ya. Ini tabelnya itu akan di ini saya ambilkan di mata kuliah keamanan ya. Jadi di sini memang perlu dokumen-dokumen itu memang perlu apa namanya diamankan ya. Jadi harus harus betul-betul disandikan dan diamankan. Coba. Nah, ini kalau misalkan di sini contohnya ini beda. Coba ini yang pertemuan ke-15 ini. Coba. Jadi teksnya itu tabelnya sudah ada. Nah, ini contoh yang lain lagi. Nah, jadi ini di sini ada cryptographic text cipher. Kalau ini ada alatnya ya, alatnya mesin Enigma. Jadi ini dulu pada saat perang dunia kedua. Jadi ada alatnya untuk mengencrypt ya. Kemudian nanti dari sana ya dibaca lagi. Ada alatnya. Tapi sudah bisa dipecahkan ya, kuncinya bisa dipecahkan. Nah, kemudian ini juga ya ada transposisi. Nah, jadi dia di sini ditulisnya acak. Ya. Jadi dia metodenya memang seperti ini. Jadi nanti kirimnya ya ini tiga kalimat ini F K T A T N L N S. Nanti kalau ya disusun. Tinggal nanti pengirimannya seperti apa. Ya. Jadi ini misalkan inskripsi block cipher kayak AES, Grides ini masih menggunakan transposisi seperti ya, algoritmanya. Kemudian ini juga ya ini yang tadi pergeseran tadi ya dia menggeserkan jadi menggeser hurufnya mengganti. Kalau tadi kan teks, kalau ini kan lebih mudah. Kemudian ini tadi sesar ya nanti sesar ini. Jadi dia di sini mengirimkannya di sini adalah plain text, kemudian nanti di sini diurutkan dibaliknya. Jadi script key-nya apa? Ditulis script key semua plain text-nya ini. Jadi yang akan dienkripsi adalah plain text. Ini kode script-nya untuk mengencrypt, kemudian ini ciphertext yang hasil encryptnya. Jadi di sini SF hasilnya ini X SF. Jadi di sini kalau kita lihat di sini S di sini sama ketemu F. Nah, SF ketemunya X. Jadi membalikkan ini. F kemudian EF ketemunya P. EF di sini ini E kemudian F ketemunya G ya. EF ketemunya G tapi kok ini P ya. EL ketemunya P ya. kemudian L. Nah ini ketemunya P. L. Nah nanti untuk mengembalikannya juga sama, dicari ya, dicari di sini. Oh ini
apa namanya, di sini tadi misalkan ketemu ini adalah X, P, C. Nah, berarti nanti dicari X. X itu apa? X, OX di sini. Berarti ini R. Nah, R di sini G. Nanti bisa dicari. Atau X-nya di sini atau X yang ada di sini ya. X-nya kan ada dua ya. X di sini sama X di sini. Atau X yang ada di sini. Nah, nanti harus dicari ya. Jadi padanannya nanti ya, ya makanya ya dengan script key-nya ini dengan nanti akan kembali ke gitu. Kemudian ada juga, tapi kalau yang lebih anu lagi ini diisi, ini diganti tulisan. Ya. Jadi di sini bukan lagi alfabet ini, tapi di sini diambilkan dari misalkan apa, misalkan dari novel, novel apa halaman sekian, nanti dimasukkan di sini. Artikelnya dimasukkan di sini, kemudian nanti cari tahu ini. Jadi nanti tidak ini, nah, itu nanti tidak akan mudah ditebak ya. Jadi nanti itu merupakan kombinasi yang ini. Ya. Jadi merupakan kombinasi yang ini. Nah ini. Jadi dengan memilih teks standar. Teks standar ini merupakan kuncinya yang berasal dari satu dokumen. Dan ini yang mengetahui hanya pengirim dan penerima. Kemudian ada one time pad, ini juga bersama ya, one time pad standar dipilih secara acak, tidak diambil dari satu dokumen. Juga sama. Tapi di sini one time pad ini merupakan metode inskripsi sempurna, ya, asalkan teks standar ini dirahasiakan. Contoh di bawah ini memperlihatkan ini ya, standar yang berbeda dan menghasilkan pesan yang sama. Jadi ini random key, jadi hasilnya akan sama. Tapi ini tadi apa namanya, kuncinya di sini harus dirahasiakan. Ya di mana-mana kunci standarnya ini harus dirahasiakan. Kalau enggak ya dia bisa mau membalikkan. Kemudian manual monoalfabetik Keeper ini memetakan satu huruf ke huruf lain secara acak. Jadi di sini memetakan. Ya terserah kita di sini. Kita yang punya rumus kita kunci gitu ya. Nah, nanti membalikkannya gimana ya kita harus tahu. Oh itu kemarin rumusnya pakai ini. Nah, ada 26 kemungkinan ya pasangan huruf. Jadi di sini ada 4 kali 10 pangkat 26. Nah, kata ya. A, B, C, D. Jadi mungkin di sini ngawur. Di perteknya, ini plain text-nya ini juga. Nah, tapi ini harus disimpan ya. Sampai kelihatannya memang sangat secure, tapi ini mudah dipecahkan dengan analisa bahasa secara statis. Jadi kemungkinan, oh kalau A itu munculnya apa sih nanti? Bisa. Oh, apa ini apa? Ini bisa dilihat polanya. Mudah untuk dipecahkan. Ya, ini apa pertemuan pada malam ini. Ya, ini bahas tentang kriptografi penyandian ya. Jadi misalkan di dalam tata kelola TI ini kok maksudnya kok tata kelola TI kok masuk ke dalam ini juga apa kriptografi. Nah ini bagian dari keamanan data. Karena di dalam tata kelola TI ini kita juga harus bisa selain memikirkan infrastruktur hardware-nya, kita juga harus diminta untuk bisa menyiapkan metode keamanannya. Keamanan datanya itu seperti apa. Ya. Ibaratnya kalau misalnya di database itu kan biasanya menggunakan MD5.
MySQL gitu. Jadi ada standarnya. Oh ini pakainya ini, oh ini pakai. Jadi tidak murni apa namanya datanya jadi ada standarisasi. Nanti kalau nyimpen data ke sini harus menggunakan enkripsi. Nah, tool enkripsinya ini. Nah, nanti decryptnya seperti ini. Atau sudah menggunakan standar sendiri. Simpan datanya harus menggunakan enkripsi atau menggunakan apa? Selain mungkin kalau password ya bisa. Tapi ya apalagi kalau itu kan data secara bersama-sama ya, share kan ya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya untuk apa namanya kriptografi ya. Ya sebetulnya banyak ya yang bisa kita bahas contohnya, tapi itu masuk ke ranah keamanan keamanan sistem sistem keamanan informasi. Kalau saya kan sistem keamanan jaringan, itu sistem keamanan informasi. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Priyadi? Ya, saya kira sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Tony ya. Soal kriptografi itu memang nanti banyak diterapkan di IT ya, baik itu Ya, di jaringan ketika transmisi data ataupun itu ya apa keamanan dari datanya itu sendiri ya Pak ya. ya. Apalagi kan kita sifatnya sudah cloud. Untuk TI itu sebenarnya ada mata kuliah khusus terkait dengan keamanan enggak sih Pak? Kalau TI tidak ada sih Pak. Nggak ada ya. Oh, TI itu oke. kita keamanan jaringan kalau TI. Keamanan jaringan ya. Kalau yang SI itu keamanan sistem informasi Pak Dhani itu yang ajar. Ya. Keamanan sistem informasi. Jadi secara khusus tentang ini tidak ada. Ya adanya kita hanya itu keamanan apa namanya jaringan. Oke, cukup Pak, mungkin itu. Cukup Ini, Pak Tony, terima ini di kasih. mana Pak? Di kampus? Kampus Pak. Oh di kampus. Ini hujan saya. Nah, sampai rumah udah lain-lain. Ya, ya udah Pak, mungkin itu. Oke Oke. teman-teman, terima kasih semuanya. Ini yang di Zoom juga tidak ada yang aktif ya, di YouTube hanya say hello aja YouTube. Oke, mungkin untuk pertemuan pada malam ini saya akhiri. Kita sambung di pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih Pak Priyadi. Terima kasih Sama-sama Pak Tony, semuanya. izin Selamat live. malam. Selamat malam Pak.